Para jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti, yaitu adalah acara ceramah agama peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama, ialah Ustadz Abdurrahman Mukhtar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, di waktu yang menjadikan orang berkumpul dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah, terus tambahkan kebaikan, karena di antara makna berkah adalah bertambahnya kebaikan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku, siapa saja yang melakukan aktivitas kebaikan di pagi-pagi buta sebelum terbitnya matahari, sehingga keberkahan itu akan terus diberikan Allah buat orang yang melakukan aktivitas seperti saat ini. Kita sedang mengamalkan salah satu apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim, di ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wahai Nabi Muhammad dan siapapun yang bisa melakukannya, ingatkan para umat, ingatkanlah kaum muslimin tentang hari-hari bersejarah, tentang hari-hari yang bisa mengingatkan mereka dengan kekuasaan Allah. Dan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk hal-hal yang bisa mengingatkan kita dengan
kekuasaan Allah. Berawal dari wafatnya dua sosok yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Thalib, dan yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Abu Thalib sosok yang memperjuangkan kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ayahnya dan ibunya, juga kakeknya Rasulullah. Maka kehidupan Rasulullah ditopang dan dibiayai oleh Abu Thalib, sehingga ketika Abu Thalib itu masih hidup, tidak ada orang berani mengganggu Nabi besar Muhammad. Tak terhitung pengorbanan, perjuangan yang dilakukan oleh Abu Thalib. Cuman sayangnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak mau cuman ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal di akhir hayatnya, saat jelang sakaratul maut, Nabi Muhammad udah ngerayu-rayu, ayolah paman, ucapkan dua kalimat syahadat yang bisa menjadikan aku bela engkau nanti di hari kiamat. Tapi ternyata karena sebab teman, akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat dan mati wafat bukan dalam keadaan muslim. Betapa sedihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya Abu Thalib, diiringi dengan wafatnya Khadijah binti Khuwailid, salah satu istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri yang pertama, bahkan orang yang pertama mempercayai kerasulan wahyu yang diterima oleh Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali mengimani, percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad, maka jawabnya adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Perjuangan luar biasa. Di saat belum ada orang yang mau membantu, Khadijah yang pertama kali membantu dengan hartanya untuk dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya wafat Khadijah. Tambah bersedih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok wanita yang luar biasa yang dijanjikan surga oleh Allah dan mendapat salam hormat dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam.
Maka dikala kesedihan menimpa pada diri Rasulullah, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia beliau yang kurang lebih saat itu 53 tahun. Di usia beliau 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ada banyak pelajaran bahwa Bapak Ibu-ibu sekalian dari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah hilangkan kesedihan Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ujungnya kemana, Pak? Hah? Ujungnya kemana, Bu? Ujungnya menerima perintah sholat. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau nyuruh Bilal bin Rabah, tahu siapa Bilal bin Rabah? Siapa itu? Bilal bin Rabah salah satu dari 2 muadzinnya Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad punya 2 sosok muadzin. Namanya siapa? Bilal bin Rabah. Satu lagi siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang tunanetra, tidak melihat. Rasulullah SAW biasanya kalau nyuruh Bilal untuk iqamah, Rasulullah kalau nyuruh Bilal untuk iqamah, beliau biasanya mengatakan, "Arihna ya Bilal." Wahai Bilal, coba engkau bikin kami senang. Wahai Bilal, coba engkau bikin kami istirahat, bisa hilang penatnya. Jadi Rasulullah kalau nyuruh Bilal iqamah, bilangnya arihna ya Bilal, bikin kami senang, bikin kami bisa seperti orang yang refreshing. Orang kalau refreshing tuh biasanya tujuannya apa? Ngilangin apa? Ngilangin penat. Jadi Nabi Muhammad kalau udah Allahu Akbar, penatnya apa? Penatnya apa? Hilang. Kalau kita dengar azan, baru mau istirahat, apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hatiku terasa indah dengan melaksanakan salat. Maka Bapak Ibu sekalian, hilanglah sedih Nabi besar Muhammad setelah ditinggal wafat oleh siapa? Oleh Abu Talib dan siapa? Sayyidatina Khadijah. Ya. Maka mudah-mudahan kita yang sholat juga bisa niru
Salatnya Nabi Muhammad, kalau sedang salat terasa apa? Terasa nyaman. Hilang apanya? Hilang penatnya dan hilang stresnya. Itu diantara pelajaran dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan perjalanan Isra dan Mi'raj disebut dengan Asra, perjalanan di waktu mana? Perjalanan Isra Mi'raj terjadinya waktu pagi, siang, sore, di waktu malam. Yang mengingatkan kita bahwa ada banyak kemuliaan yang bisa diraih oleh seseorang dengan datangnya waktu malam. Bukan cuma ada salat tahajud di malam hari Bapak Ibu sekalian, tapi ada sekian puluh amalan yang bisa mendekatkan diri kita dengan masuknya waktu malam. Seperti apa? Perintah nutup pintu ketika sebelum maghrib. Mana dengar ada perintah nutup pintu sebelum maghrib. Larangan membiarkan anak berkeliaran di waktu maghrib. Jangan biarkan anak-anak kalian keluar di waktu maghrib, karena saat itu apa? Setan mulai banyak berkeliaran. Bacaan surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dalam setiap salat ba'diyah maghrib. Membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam setiap salat ba'diyah maghrib yang dipersaksikan oleh Abdullah bin Umar. Beliau lebih dari 20 kali mendengar Rasulullah dalam salat ba'diyah maghribnya membaca Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas, menutup semua wadah-wadah yang ada isinya. Ya, ini kelihatannya masalah sepele, tapi ini ibadah yang rutin dilakukan, diperintahkan Rasulullah ketika masuk waktu malam. Sehingga Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan, yaitu pada waktu malam hari. Itu diantara hikmah yang bisa diambil kenapa Isra dan Mi'raj terjadi pada waktu malam hari. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam ayat ini, subhanalladzi asra bi'abdihi. Nabi Muhammad dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff misalnya, namanya disebut dengan Ahmad. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala punya Asmaul Husna, Nabi Muhammad juga punya nama-nama selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa ibu-ibu bapak sekalian tahu nama Nabi kita? Selain Muhammad, apa lagi? Ahmad. Terus
Hah? Mustafa. Terus apa lagi? Hah? Tak kenal maka tak sayang. Iya. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Ada Nabi Muhammad namanya Al-Mahi. Nabi Muhammad nyebut dirinya Al-Aqib. Ya. Jangan-jangan baru pernah dengar Nabi Muhammad nyebut dirinya adalah Al-Aqib, Al-Mahi. Dan dalam surah ini Nabi Muhammad disebut dengan Abdullah, hamba, seorang pengabdi yang tunduk dengan Allah. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada orang disebut Abdullah, pengabdi Allah. Ada orang disebut pengabdi syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adama, apa lagi? Allah ta'budus syaitan. Ada orang disebut pengabdi nurut dengan apa? Dengan aturan syaitan. Yang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, dia disebut pengabdi. Alam ahad ilaikum ya bani Adama alla ta'budus syaitan. Ada pengabdi para guru-gurunya. Ada disebut pengabdi siapa? Pengabdi siapa? Pengabdi siapa? Guru-gurunya. Gurunya bilang begini, nurut, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Enggak peduli itu aturannya benar atau tidak, kalau sudah keluar dari gurunya, disebutkan dalam surah At-Taubah, dia akan nurut. Itu namanya orang yang mengabdi kepada. Ada orang yang mengabdi kepada Allah. Siapa mereka? Kita bisa lihat ayatnya dari surah Al-Furqan, dari ayat 63 sampai terakhir. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Jadi yang mau tahu dia itu hamba Allah, maka dia bisa lihat dalam surah Al-Furqan. Surah apa? Al-Furqan. Dari ayat ke-63 sampai terakhir. Dari kata-kata wa ibadur rahman. Jadi ada yang penyembah Allah. Ada penyembah siapa? Penyembah apa lagi? Syaitan. Ada penyembah guru. Ada penyembah hawa nafsu. Penyembah hawa nafsu. Kemana nafsunya kepengen, dia turutin.
Kemana nafsunya tidak menginginkan, dia tidak ngerjain. Maka kita semua harus berhati-hati. Kita ngaji seperti di tempat ini agar Allah menjadikan kita tetap menjadi seorang Abdullah, hambanya Allah. Itu diantara kenapa Nabi Muhammad disebut dalam peristiwa Isra dan Mi'raj asra bi abdihi. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat tentang Isra dan Mi'raj ini diakhiri dengan salah satu Asmaul Husna. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surga neraka, Bapak-Bapak sekalian, surga neraka, azab kubur ataupun nikmat kubur itu disebut dengan peristiwa yang gaib. Peristiwa yang gaib yang tidak mungkin untuk dibuktikan kebenarannya ketika masih hidup di dunia. Kalau kita buka Al-Quran lembaran pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu tanda-tandanya yang pertama, mereka yang beriman dengan hal yang gaib, yang nggak mungkin bisa diketahui hakikatnya melainkan nanti kalau sudah mati. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni yazzani hina yazni fahuwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriqu fahuwa mu'min. Tergantung tingkatan iman seseorang terhadap hal yang gaib, maka dia bisa menilai dirinya hebat atau tidak imannya. Tergantung tingkat seseorang kepada iman kepada hal yang gaib. Keberadaan malaikat pencatat, keberadaan malaikat yang menanya di dalam kubur, munkar dan nakir, itu semua perkara yang gaib. Maka tergantung keimanan kita terhadap hal yang gaib, seperti itulah kadar keislaman kita. Itulah diantara pelajaran yang bisa diambil dari ayat pertama dari surah Al-Isra. Adapun peristiwa Mi'raj ya bisa dilihat dari beberapa ayat di dalam surah An-Najm. Peristiwa Mi'raj itu bisa dilihat dalam surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bismillah. Sudah masuk waktu Isra.
dan sudah ya boleh salat isyraq yang nama lainnya adalah duha awal waktu ya. Dan tidak boleh langsung salat ketika baru mulai terbit matahari ya. Melainkan dia harus menunggu kurang lebih 15 menit. Kecuali salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid ataupun salat sunnah taubat ya. Jadi hati-hati ya, yang ingin salat isyraq yang disebut nama lainnya adalah salat duha awal waktu ya. Tidak boleh pas alarm bunyi langsung salat. Udah berapa menit tadi dari alarm bunyi? Hah? Udah berapa menit? Ada berapa menit? Hah? Taib. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Adapun keterangan lengkap dari mulai Nabi Muhammad dijemput malaikat Jibril hingga hadisatus syaqqis sadr. Jadi Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj, salah satu perjalanan beliau dibelah dadanya. Itu semua bisa dilihat dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Yang tentu waktunya nggak cukup, cuman sebentar saja. Jadi peringatan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa sedikit menggugah kita, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad, kepada kewajiban salat. Sekali lagi Nabi Muhammad kalau nyuruh Bilal untuk iqamah, beliau akan bilang arihna, ayo bikin kami senang, bikin kami hilang penatnya kalau melaksanakan salat. Ya minimal Allah tidak jadikan dalam diri kita salat itu sebagai beban, tetapi kita berharap salat itu menjadi kebutuhan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan yang sedikit ya bisa membawa manfaat buat kita ya, dunia dan akhirat ya. Tentu mau lebih jelas lagi harus sering duduk ngaji ya. Ya. Memperhatikan dan menyimak dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk sanak famili kita, untuk negeri kita yang kita cintai, untuk para pemimpin negeri kita, presidennya dan semua jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebaikan, mendapat hidayah dari Allah. Kita doakan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, saudara kita yang masih kesulitan, masih merasakan bekas musibah yang ditimpa hingga saat ini, kita doakan mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم اهدنا واهد سلطاننا وفقنا وإياهم للطاعة والخشية وكمال المتابعة بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian dari ceramah agama yang telah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab tahun 1447 Hijriah telah selesai kita ikuti bersama sampai akhir. Atas nama panitia penyelenggara sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan peringatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga kami selaku pembawa acara apabila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan dalam hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.